Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Perkenalkan, saya Rapid Heriam Putra Pratama dengan NIM 250201202176. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai kondisi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026. Pembahasan ini akan melihat bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia, apa yang menjadi pendorong pertumbuhan, serta tantangan yang masih kita hadapi. Secara umum, ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup baik, tapi ada beberapa hal yang perlu kita waspadai agar pertumbuhan ini dapat terus dipertahankan. Kalau kita lihat secara umum, kondisi ekonomi Indonesia masih cukup baik. Pada triwulan pertama tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha masih berjalan dengan baik. Namun, di sisi lain, juga menghadapi beberapa tantangan, seperti daya beli masyarakat, kondisi ekonomi global, nilai tukar rupiah, dan kinerja beberapa sektor ekonomi. Jadi, secara sederhana, ekonomi Indonesia masih tumbuh, tetapi pertumbuhan tersebut perlu terus dijaga. Pada slide ini, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada level yang cukup positif. Triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Bahkan lebih tinggi dari target pertumbuhan dalam APBN yang sebesar 5,4%. Ini menunjukkan bahwa pada awal tahun, kondisi ekonomi Indonesia cukup kuat. Tetapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana menjaga atau mempertahankan pertumbuhan tersebut sampai akhir tahun. Jadi, bukan hanya bagaimana mencapai angka pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga bagaimana agar pertumbuhan tersebut bisa terus berlanjut. Lalu, apa yang membuat ekonomi Indonesia bisa terus tumbuh? Ada beberapa faktor utama. Pertama adalah konsumsi rumah tangga. Ketika masyarakat berbelanja, maka perdagang dan usaha juga ikut bergerak. Kedua adalah investasi, yang penting untuk meningkatkan produksi dan membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga adalah belanja pemerintah, yang juga membantu menggerakkan perekonomian. Dan yang terakhir adalah sektor real, seperti industri, perdagangan, konstruksi, pertanian, pertambangan, dan jasa. Jadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada dasarnya didukung oleh aktivitas masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Selanjutnya kita melihat dari sisi konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat sangat penting karena menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Namun, pada triwulan kedua, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,06%, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan pertama yang sebesar 5,52%. Artinya, konsumsi masyarakat masih tumbuh, tetapi kecepatannya mulai sedikit menurun. Karena itu, menjaga daya beli masyarakat menjadi sangat penting. Jika masyarakat memiliki pendapatan dan daya beli yang baik, maka aktivitas belanja akan tetap berjalan dan pada akhirnya membantu menjaga pertumbuhan ekonomi. Selain konsumsi, investasi juga menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi dibutuhkan untuk membangun usaha, meningkatkan kapasitas produksi, menggunakan teknologi baru, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pada triwulan kedua 2026, pertumbuhan investasi mencapai 6,87%. Ini merupakan hal yang cukup positif karena menunjukkan bahwa kegiatan investasi masih berjalan dengan baik. Ke depan, investasi perlu terus didorong, terutama investasi yang dapat meningkatkan produksi dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Walaupun ekonomi kita masih tumbuh, bukan berarti tidak ada tantangan. Dari luar negeri, kita menghadapi kondisi ekonomi global
yang yang masih penuh ketidakpastian, perubahan harga komoditas, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Sementara, dari dalam negeri, kita perlu menjaga daya beli masyarakat dan memastikan sektor ekonomi tetap tumbuh. Kita juga melihat pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua sebesar 5,29%, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan pertama yang sebesar 5,61%. Jadi, kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi kita masih tumbuh, tetapi momentum pertumbuhannya perlu dijaga agar tidak terus melambat. Selain pertumbuhan, kita juga perlu memperhatikan stabilitas ekonomi. Salah satunya adalah inflasi. Inflasi perlu dijaga agar harga barang tidak naik terlalu tinggi, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Kemudian ada nilai tukar rupiah. Kondisi global dapat memberikan tekanan terhadap rupiah, dan hal ini juga perlu menjadi perhatian. Jadi, pemerintah dan Bank Indonesia harus menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas. Karena ekonomi yang baik bukan hanya ekonomi yang tumbuh tinggi, tetapi juga ekonomi yang stabil dan mampu menjaga daya beli masyarakat. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2026 masih cukup baik. Pertumbuhan ekonomi masih berada di atas 5%, dan investasi juga menunjukkan perkembangan yang positif. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama perlambatan konsumsi, pertumbuhan ekonomi yang sedikit melambat pada triwulan kedua, serta ketidakpastian ekonomi global. Jadi, bisa dikatakan bahwa ekonomi Indonesia masih kuat dan mampu bertahan, tetapi tetap membutuhkan penguatan. Yang paling penting adalah menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Untuk bahan presentasi ini, saya menggunakan beberapa sumber utama. Sumber pertama adalah CNBC Indonesia, khususnya artikel mengenai kondisi ekonomi Indonesia setelah 7 bulan tahun 2026. Kemudian saya juga menggunakan data dari BPS, Badan Pusat Statistik, untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi. Saya juga menggunakan publikasi dari Bank Indonesia yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, inflasi, nilai tukar, serta kebijakan yang moneter. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai kondisi dan pertumbuhan ekonomi tahun 2026. Sebagai penutup, ekonomi Indonesia tahun 2026 masih menunjukkan kondisi yang cukup kuat, dengan pertumbuhan di atas 5%. Namun, pertumbuhan tersebut perlu terus dijaga dengan meningkatkan investasi, menjaga daya beli masyarakat, dan mempertahankan stabilitas ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.